Ya, shalom kekasih Tuhan. Jemaat yang kukasihi GBI Keluarga Umat Rajani di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dan juga anak-anak kekasih rohani kami yang ada di Betania Blessing di Kota Jambi. Bahagia sekali hari ini dengan cuaca yang dingin suhunya, Bapak Ibu ya, di puncak Gunung Tabor di wilayah Galilea. Saya bisa menyampaikan mana surga ini bagi saudara. Ada pesan dan ada kesan tersendiri di atas gunung ini, Bapak Ibu kekasih, di mana Tuhan Yesus dulu sesuai dengan ayat yang kita baca di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-28 mulai. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, dari pembacaan itu kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan jati dirinya sesungguhnya siapa kepada 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan di gunung inilah memang tidak disebutkan namanya Gunung Tabor di Alkitab. Dia bilang gunung yang tinggi. Dan di wilayah Galilea ini gunung yang tinggi hanya Gunung Tabor, Bapak Ibu. Ini gunung yang tertinggi di wilayah Galilea. Dan bersyukurnya adalah di sini ketika Yesus mengajak 3 orang muridnya, dia naik ke gunung ini itu untuk berdoa. Jadi ke tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu bicara tentang secara rohani adalah hadirat Tuhan. Bapak Ibu harus ingat bahwa di dalam diri kita ada Yesus. Dia ingin selalu membawa Anda ke tempat yang tinggi. Untuk apa? Bersekutu dengan Dia, menikmati fellowship dengan Dia, supaya hidup Anda mengalami terobosan, hidup Anda menjadi pribadi yang mengerti bagaimana sesungguhnya berjalan bersama dengan Tuhan itu adalah satu kehidupan disebut dengan komunitas berdoa. Dan kalau Anda melihat gedung yang di belakang saya, itu gedung yang dibangun oleh zaman Ratu Helena, sebuah gereja di mana gedung ini memiliki sebuah nilai konstruksi yang sangat bagus. Ya, ini adalah reruntuhan gereja Byzantium, dan itu adalah reruntuhan gereja zaman perang salib, Bapak Ibu kasih ya, masih ada, dan sana adalah lembah Harmagedon. Dan gereja ini dibangun oleh Antonio Barluzzi ya pada abad keempat untuk mengenang peristiwa Yesus dimuliakan di tempat ini bersama dengan datangnya Musa dan Elia. Dan disinilah dibuatkan sebuah chapel Musa dan chapel Elia. Kenapa demikian? Karena pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung ini, datang 2 nabi besar bagi bangsa Israel purba, yaitu Musa dan Elia. 2 nabi ini adalah 2 nabi yang sangat membawa terobosan bagi orang Israel purba pada zaman itu, di mana Musa memulai sejarah awal perjalanan orang Israel dengan memberikan 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat, dan juga menetapkan ketetapan Taurat untuk orang Israel mencari Tuhan. Lalu Elia, siapakah Elia? Elia adalah seorang nabi api, nabi yang membawa kuasa pertobatan pada zaman Raja Ahab pada orang Israel, di mana mereka menyembah berhala oleh karena kejahatan Ratu Isabel. Dan menarik sekali, Nabi Elia adalah seorang nabi di mana membawa hujan pertobatan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Jadi 2 nabi ini adalah nabi yang betul-betul sangat diagungkan oleh orang Israel. Dan hari itu berjumpa dengan Yesus, di mana ketika Yesus dimuliakan, pakaiannya seperti berputih berkilat-kilat, wajahnya seperti matahari, dan kemuliaannya sebagai pribadi yang Allah seutuhnya hari itu dinyatakan sesungguhnya. Dan sayangnya sekali Bapak Ibu kasih, dicatat oleh dalam Lukas pasal 9 tadi, adapun Petrus, Yakobus, dan Yohanes diajak berdoa malah tertidur. Nah, inilah kehidupan kita Bapak Ibu kasih. Seringkali kita menganggap remeh yang namanya hadirat Tuhan. Kita menyepelekan sehingga seringkali kita tertidur secara rohani. Kita lupa bagaimana dalam hidup kita harus terus melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan tertidur secara rohani Bapak Ibu. Engkau nggak akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Yesus adalah Allah yang penuh kasih Bapak Ibu. Di mana Dia ketika melihat murid-muridnya tertidur, akhirnya mereka terjaga dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu kasih, kalau ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupmu, jangan suka tertidur. Nikmati persekutuannya terus yang karib dengan Tuhan, sehingga Anda menjadi pribadi yang merasakan bagaimana indahnya berjalan bersama dengan Tuhan.
untuk melihat keagungannya, siapa dia sesungguhnya. Dia adalah Allah Yahweh itu sendiri, yang demi kasihnya kepada kita, dia berinkarnasi menjadi manusia. Pada waktu dia menjadi manusia pun, ketuhanannya tidak lepas dalam hidupnya. Dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh adalah Tuhan seutuhnya, walaupun dia juga manusia seutuhnya. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih, mari kita belajar untuk mengerti bagaimana hidup yang tinggal dalam kemuliaan Tuhan itu. Dan di sana engkau akan melihat bagaimana kehidupan Kristus hadir dalam hidupmu sebagai Raja. Orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan akan memiliki kepekaan, akan memiliki ketanggapan. Begitu Petrus melihat bagaimana Yesus dimuliakan pada waktu itu dan ada Musa dan Elia, langsung inisiatifnya muncul. Dia nggak mau tinggalkan tempat itu, dia ingin bersekutu dengan mereka. Sehingga Petrus ingin membuatkan tenda, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Nah, kalau Bapak Ibu kekasih Tuhan tinggal dalam hadirat Tuhan, bagaimana merasakan kemuliaan Tuhan nyata hidupmu, percayalah, engkau akan jadi pribadi yang akan merasa terkesan, engkau akan merasa terus ingin bersamanya, engkau akan selalu ingin merasa bagaimana indahnya bersama dengan Tuhan. Dan itulah cinta mula-mula kita. Kekasih Tuhan, jangan sampai luntur cita-cita mula-mulamu. Jangan sampai lepas kasihmu dengan Tuhan. Terus bersekutu dengan Tuhan. Seperti Petrus punya inisiatif, ingin terus tinggal bersama dengan Dia. Seperti lagu yang dulu pernah ada, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Nah, itu yang dibuat oleh Petrus. Ingin selalu menikmati hadirat Tuhan. Karena pada waktu itu Yesus menyatakan dirinya, siapa Dia sebenarnya. Ayo Bapak Ibu kasih, jangan jadi Kristen-Kristenan dong. Jangan jadi orang yang suka main gereja-gerejaan. Apa itu? Udah lama ikut Tuhan, udah sering kali lihat Tuhan, tapi rohaninya tertidur, acuh tak acuh dengan sekelilingnya, gak peduli dengan Tuhan. Dan yang paling penting, orang yang main gereja-gerejaan itu seringkali wataknya gak berubah. Yang keras tetap keras, ya, yang ketus tetap ketus, gak ada kelembutan hati. Karena kalau orang berjumpa dengan Yesus pasti berubah. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, di sana kita bisa menjelaskan dan melihat bagaimana Tuhan ingin membawa hidup Anda mengalami perubahan dengan Dia. Dengan cara apa? Menunjukkan siapa Dia sebenarnya. Yang menyertai saudara bukan orang sembarangan. Yang menyertai, yang bersama dengan saudara selama ini bukan Tuhan yang ecek-ecek. Dia adalah betul-betul Tuhan Yahweh. Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Yang hari ini ada di dalam hidup saudara. Yang menyertai saudara. Tinggallah terus bersama dengan Dia. Kemuliaannya ditunjukkan sepenuhnya untuk saudara. Sehingga hidup Anda menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Dan ada keubahan hidup. Itu yang paling penting. Kalau Anda sadar siapa yang menyertai saudara saat ini, Anda nggak akan main-main dengan Dia. Bahkan membuatkan tempat terindah. Tenda hidup engkau buat untuk Dia tinggal bersama dengan engkau. Lihat kalau dua nabi besar orang Israel saja datang menjumpai Yesus di tempat ini, diperintahkan turun untuk menjumpai Yesus. Bagaimana dengan saudara? Hari ini Anda adalah orang yang besar, lebih besar daripada Musa dan Elia yang hari ini ada bersama dengan Dia. Yesus turun menghampiri saudara dan Dia berjalan bersama dengan saudara, menikmati anugerahnya yang luar biasa. Ya, dari puncak Gunung Tabor, Galilea, Bapak Ibu kasih. Saya sampaikan mana surga ini, ya dengan sambil nahan dingin, tapi saya bersuka cita. Itu ada lihat itu hamparan Harmagedon, Bapak Ibu ya. Yang nanti perang orang kudus dengan orang jahat akan terjadi di sini di akhir zaman nanti. Itulah padang Harmagedon, Bapak Ibu, dari Gunung Tabor ini kelihatan. Dan saya percaya saudara semakin tahu firman Tuhan, semakin mengenal Tuhan, engkau akan mempersiapkan dirimu untuk makin cinta Tuhan. Karena yang menyertai saudara adalah pribadi yang ingin menunjukkan kemuliaannya turun dalam kehidupan saudara. Dari hari ini sampai Dia datang menyebut saudara kekasih, hidup Anda akan mengalami terobosan. Bukan terobosan cuma sekedar finansial atau pekerjaan. Yang paling penting adalah terobosan kerohanian saudara. Dari puncak Gunung Tabor, Provinsi Galilea, Israel, saya menyampaikan mana surga ini dan melepaskan doa berkat untuk jemaat Kelir Bontang dan Betania Blessing Jambi di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi saudara hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tetap ku setia sampai akhir.